طالب العلم إلى ثلاثة أشياء: طول العمر وسعة اليد والذكاء. وإلى ذلك أشار القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Telah berkata Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya para penuntut ilmu itu memerlukan dengan tiga hal. Pertama, hendaklah para penuntut ilmu panjang umur, artinya di dalam menuntut ilmu sepanjang umurnya. Berniat di dalam menuntut ilmu tula umuri, berniat sepanjang umur, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal tuntutlah ilmu," kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari buayan sampai dia. Kemudian wasa'atul yadi, dengan ringan mengorbankan pengeluaran biaya. Kemudian wadzakai, pilihan yang pintar, artinya cerdas dalam menentukan, artinya manakah yang lebih wajib, manakah yang sunnah, manakah yang harus dididikan dulu, itu dididikan. Termasuk dalam penentuan, yang Bahari mengatakan bahwa guru kita Bahari Abdaka, pintar ini mana yang lebih wajib, antara belajar dan antara begawi, mana yang diperlukan daripada belajar atau begawi, model kayaknya, model orang-orang hanya mondok atau kawin ya modelnya. Jadi haruslah dengan tepat memikirkan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam syariat bahwasanya, wahai saudara-saudaraku, ilmu sesungguhnya tidak akan turun, tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama dengan kepintarannya, kedua dengan ketomakannya, tomak dengan kepada ilmu. Jadi tomak itu ada tomak yang kadang dibolehkan, ada tomak yang dianjurkan, ada tomak yang dianjurkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika khassa fala tahrimna, fala tahrimna. Ya Allah, Allahumma inna lana atma'an, ya Allah kami di sini tamak, atma'an fi rahmatikal khassa fala tahrimna, kami duduk di sini tamak dalam mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, fala tahrimna, jangan kau haramkan, jangan kau tegakkan rahmat-Mu turun kepada kami. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doa maulidnya. Nah, begitu juga orang yang menuntut ilmu dengan tamak, merasa kurang. Sebanyak apapun yang kita tuntut daripada ilmu, maka kita akan merasa kurang, bukan merasa pas, cukup. Tidak pernah ada orang yang menuntut ilmu sejati itu, apabila ingin menuntut ilmu, dia akan merasa pas. Yang dianjurkan, yang sebenarnya hakikatnya orang yang menuntut ilmu itu, semakin lawasnya menuntut ilmu, semakin mengetahui akan kebodohan dirinya. Itu yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang sejati. Semakin dalam yang menuntut ilmu, sebagai sedalam ini. Dan memang daripada akhlak orang yang menuntut ilmu adalah ilmu yang disebutkan dari bagi adab-adab orang yang menuntut ilmu. Janganlah berniat menuntut ilmu itu hendak untuk menjatuhkan orang lain. Karena dulu artinya, misalnya, benda diremehkan orang, benda ada belajar, aja ada belajar dihimat dalam setahun nih, karena tahun ini udah datang, karena udah kau kan udah roboh, akan karena yang macam mengalas-ngalas tidak akan boleh. Ilmu itu belajar untuk diri kita dan mengetahui kadar kebodohan diri kita, bahwasanya kita disuruh untuk menuntut ilmu itu untuk mengetahui kadar kebodohan diri kita masing-masing. Kemudian wajtihad, dengan bersungguh-sungguh, bukan dikarenakan artinya umpat-umpatan, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bukan dikarenakan tawaran orang aja, ada program gratis akhirnya mau ada mawai, kalau ada murid akhirnya kita menuntut ilmu. Nah,
Imam Syafi'i pernah mengatakan talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Ujar Imam Syafi'i, aku pernah dulu menuntut ilmu dikarenakan gratis. Dikarenakan aku hidup dengan ibuku dalam keadaan yang ekonomi pas-pasan, sehingga ibuku dia sendiri kesulitan dalam mencarikan kehidupanku sehari-hari. Mendengar ada sekolah yang dijamin makan, bayarannya kada, bahkan disambil, maka mamaku masukkan ke sekolah dalam situ. Fa'abal ilmu, kata sendiri, maka ilmu yang dalam masuk illa ayyakuna lillah, kecuali menuntut ilmu dikarenakan Allah. Ilmunya yang dalam Allah. Wabulgatin, dan rela untuk mengeluarkan biaya. Kayak orang bertulak-tulakan kemana-mana, kan orang-orang dulu kayak Datuk kita ke Lambayan, kayak Datuk kita ke Lambayan 30 tahun menuntut ilmu. Ada kita menuntut ilmunya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, merasa hebat-hebatnya orang-orang dulu. Datuk kita ke Lambayan 30 tahun. Kiai Hamid Pasuruan, wali bin Auliyaillah, 15 tahun sini menuntut ilmu, belum mendapatkan apa-apa. Aku 15 tahun duduk dengan guruku, belum merasa dapatkan apa-apa. 30 tahun lebih. Kiai Hamid Pasuruan kita duduk dengan gurunya, 15 tahun aku belum mendapatkan apa-apa. Kalau kita hanya setahun, 2 tahun, merasa kayaknya ini kita. Wa irsyadi ustadi, dan atas petunjuk guru. Orang yang menuntut ilmu yang benar, ilmu yang jujur, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ilmu yang diambil talaqqa bin ustadi wa akhad min ustadihi wa akhad ila ustadihi ila masyayikhi ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebanggaan, salah satu daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memegang sanad keilmuan. Di agama-agama lain belum ada didapatkan sanad, mata rantai keilmuan itu tidak, kecuali ditemukan daripada umatnya Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki daripada kelebihan fadail ummatil Muhammadiyah, fadail umat Muhammadiyah. Kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad adalah mereka memiliki sanad. Daripada kelebihan umatnya Nabi Muhammad, umat lain tak ada. Jadi fulan mengambil belajar dengan gurunya, memang ada sanad itu yang berbeda-beda. Sanad dalam ilmu hadis ada kaitannya, kemudian sanad di dalam ilmu yang ini ada bagaimana syaratnya. Sanad secara umum ada yang kita dianjurkan secara sanad pada umum. Sudah kita mengetahui bahwa guru kita berguru dengan gurunya fulan, berguru dengan gurunya fulan, dan kita mengetahui bahwa ilmunya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita wa irsyadi ustadi yang sini kita majelis kita dulu, ada yang mengajarkan kita, ada yang membimbing kita, saudara. Artinya kita ada ilmu yang berhafal, ilmu dedangalan, ilmu yang mengambil browsing di internet, ketek, ada hukum baca, besok menghujah orang. Ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat, disampaikan oleh satu guru kepada anak muridnya, disampaikan ke muridnya, disampaikan ke murid. Itulah yang berlaku kepada sanad-sanad agama kita, keilmuan kita. Walhamdulillah ya ala dzalik. Wa tuli zamani, dan terakhir adalah syaratnya orang yang mau mendapatkan yang dianjurkan penuntut ilmu yang hakiki berniat tula zamani, sepanjang umurnya, berniat sepanjang umurnya. Kata Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, saya tidak enggan untuk memberikan fadilah, saya tidak enggan untuk memberikan fadilah, keutamaan ilmu saya kepada orang lain, dan saya tidak gengsi, wa mastangkaftu, kata beliau, anistifadah, dan saya tidak pernah gengsi untuk meminta manfaat kepada orang lain walau dia lebih muda daripada saya. Al-Imam Abu Hanifah, itu yang dikatakan. Jadi akhlak-akhlak mereka senantiasa hidup dikatakan ilmunya, menuntut ilmu setiap hari, walaupun mereka dalam keadaan menjadi guru. Makanya ada istilah-istilah pada orang yang menuntut ilmu, mereka tidak mau mengatakan. Ada orang-orang seperti di Mekah,
yang punya majelis besar, mereka mengatakan tulis namanya Khadimul Ilmi Syarif, seperti Sayyid Abu Muhammad bin Ali al-Maliki dalam surat-surat teks dia mengatakan Khadimul Ilmi Syarif, jongosnya ilmu yang mulia. Jongos itu bisa dia belajar, bisa dia memberikan pelajaran sampai umur, dan itulah yang mereka lakukan. Inilah para penuntut ilmu yang hakiki. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan dijadikan Allah dalam golongan orang-orang yang masih menuntut ilmu. Qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'ana Allah bih, yanbaghi liman arada an yantafa'a bil ilmi huwa fi nafsihi faqat min ghairi nadarin ila kauni hadha yanfa'u ghairahu aw la yanfa'u an yu'thira min al-ilmi ma huwa awqa atharan fi qalbihi wa aktharu tarqiqan lahu wa an yuqayyidahu bil kitabah والتكرير أو نحو ذلك مما يزيده رسوخا فإن ذلك أنفع له من كثير من العلوم التي لا يجد بها ما ذكر من التأثير والتحقيق والخشوع وهكذا يكون في جميع الأعمال والأحوال والأقوال وغير ذلك يتحرى ما هو اللائق به وإن كان لا يليق ولا يناسب غيره هذا في من أراد أن ينتفع هو في نفسه فقط. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'ana dianjurkan bagi orang yang menghendaki ilmunya bermanfaat bagi dirinya sendiri dengan tanpa memandang kepada memberikan manfaat kepada orang lain ataukah kada. Artinya ini dibagi orang yang model kayaknya maksudnya ini mengajar kada juga, tapi ada mempunyai ilmu pengetahuan untuk berdakwah kepada juga, maka ujar sidin hendak menjadikan ilmunya tersebut, menjadikan di dalam ilmunya tersebut memberikan kesan kepada dirinya, kepada hatinya, dan artinya berlemah lembut kepada orang lain, menjalankan menurutnya, mengamalkan. Karena bahwasanya dengan mengamalkan tersebut akan menunjukkan bahwa orang tersebut akan mempunyai ketahuan, orang yang mempunyai ilmu dan ketahuan. Wa an yuqayyidahu bil kitab wa takrir, dan hendaklah ia meninggal kenang-kenangan dengan tulisannya. Ada kan para alim ulama kadang-kadang mereka kadang mengajar tapi ketujuh menulis, sehingga setelah beliau wafat ada kenang-kenangan, ada tulisan didapat dari kitab ini, dapat kitab ini. Tapi mengajar secara umum beliau kadang. Au nahwi dzalika mimma yaziduhu rusufa, atau selain daripada kedua itu yang memang semuanya itu akan menambahkan kepada ilmunya, berkat keilmuannya. Artinya jangan kada lalu. Fa inna dzalika anfa'u lahu min katsirin min al-ulum allati la yajidu biha ma dzukira min at-ta'thir wal tarqiq wal khushu'. Wa hakadha yakunu fi jami'il a'mal, dan begitulah kepada seluruh amal, kepada seluruh keadaan, perkataan dan wagairu dzalik. Wa amma man arada an yanfa'a ghairahu bil ilmi min ibadillah, dan adapun bagi orang yang menghendaki untuk memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain daripada hamba-hamba Allah, dianjurkan an yakuna qat-tabib, dianjurkan hendaklah dia berlaku sebagaimana dokter alladhi yanzuru fid da', yang dokter tersebut mempunyai pandangan mengerti tentang suatu penyakit, wa sababi, dan suatu sebabnya, wa maddatihi, dan sesuatu yang menyebabkannya, ya wa yu'til marid ad-dawa, dan hendaklah dia memberikan suatu obat kepada orang yang sakit, alladhi yasluhu lidaihi, yang mana obat tersebut akan menyembuhkan kepada orang yang sakit. Wa rubbama ja'ahu man kanat bihi al-'illatu nafsuha, dan ada pula orang yang datang kepadanya daripada orang yang mempunyai penyakit sejenis, fayu'tihi dawa'an akhar ghairal ladzi a'tahu al-awwal, hendaknya memberikan obat yang lain daripada yang lain. Artinya ada orang datang lagi dengan penyakit yang sama, tapi seorang dokter ini kadang-kadang bisa memberikan obat penyakit sama tapi obatnya lain, tapi tujuannya adalah sama. Misalnya orang datang sakit kepala, ini dokter bisa gunakan Modrek, bisa gunakan Paramek, sama tujuannya adalah menyembuhkan sakit kepala.
lima'rifatihi, dikarenakan keluasan ilmunya, anna as-sabab al-mujib li'illatihi wa as-sabab al-mujib li'illatin akhar. Adapun sebab orang datang sakit itu bukan berarti harus itu dua obatnya, karena tergantung kepada ilmu pengetahuannya. Obat tidak sakit. Nah, inilah pemisalan wa hakadzal ulum allati yu'ta kullam ma yasluhu lahu minha. Dan demikianlah permisalan ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada seluruhnya, ma yasluhu lahu minha, ada daripada ilmu itu yang akan memberikan hamba-hamba Allah akan kebaikan. Wala yuqaddiru linnas, dan tidak membatasi, cuma ilmu itu aja yang aku berikan, yang lain kan enggak. Ma yasluhu lahu bimiqyasihi wa yakunu hadha aydan fi haqqi man yuridu tasnif wa nahwi. Dan demikianlah kepada orang yang ketujuh mengarang dan selain daripada itu. Intah naqala sayyidul imam Muhammad bin Zain bin Sumayth fi qiratil ilm wa jila'ir ra'i. وقال سيد الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ينبغي للإنسان أن يتبحر في فن من العلوم حتى ينسب إليه ويعرف به. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من أكثر من شيء عرف به ويتطرف في البقية في كل فن ويأخذ مجامعها وجملتها حتى إذا سئل عن شيء فإذا هو معه فيه معرفة ولا يكون جاهلا. ولهذا صنف الإمام السيوطي النقايا وشراحها. وإذا حفظ علما حفظ جميع العلوم المتعلقة به، بحيث إذا اقتصدت واقتصرت فيه كنت فيها كذلك مقتصدا ومقتصرا. وخير لك أن تحسن 10 مسائل وتتقنها من أن تقرأ كتابا تاما لا تمكنها انتهى أو كما قال. Telah berkata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dianjurkan bagi orang-orang untuk penuntut ilmu, hendaklah dia mendalami ilmu itu sesungguh-sungguhnya, sehingga manusia tersebut, orang tersebut akan dinisbahkan kepada sesuatu yang dikenalnya. Artinya orang yang menuntut ilmu agama berbangga ingin dinisbahkan kepada ilmu agamanya, seperti al-faqih, seperti banyak riwayat-riwayat yang lain. Dan itu adalah suatu kebanggaan. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajha man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang banyak, artinya dikenal dengan lingkungan apa, barang siapa yang banyak dengan sesuatu apapun, urifa bihi, pastinya akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Orang yang hafal hadis akan dikenal dengan hafal hadis. Orang yang memahami, mendalami dengan ilmu fikih akan dikenal dengan ahli fikih. Tapi kata Imam Haddad radhiyallahu taala, tanpa meninggalkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti orang-orang yang menghafalkan hadis, ada gelar al-hafidh. Al-hafidh itu harus menghafal hadis 100.000 hadis beserta sarah, beserta rawinya. Orang yang menghafal hadis al-hafidh itu ada gelar hadis pertama kali. Al-hafidh itu harus menghafalkan 100.000 hadis beserta sanadnya sampai ke Rasulullah, 100.000 hadis. Kalau kita hitung-hitung dari kutubus sittah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Bukhari itu paling banyaknya daripada kutubus sittah. 6 kitab hadis al-mu'tamad yang dipegang oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Bukhari, Sahihul Muslim, An-Nasa'i, Abi Daud, Ibn Majah, ada lagi satunya yang berbeda. Paling banyak daripada 6 hadis ini adalah pembanyak Imam Bukhari, 8.000 hadis di dalamnya, dan dikatakan dikenal sebagai kitab yang paling ashahul kutub minal ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran ada Sahihul Bukhari. Nah, ini Al-Hafidh ini kalau kita gabungkan seluruh kutubus sittah itu tidak menyampai daripada 100.000 hadis. Sampai ada orang yang menghafalkan hadis-hadis sampai sekarang. Walhamdulillah sampai sekarang ada orang yang masih bergelar Al-Hafidh. Masih ada orang yang bergelar Al-Hafidh, yaitu menghafal hadis dari Muhammad 100.000 hadis beserta rawinya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Termasuk diantaranya Hafizahullah Al-Habib Umar bin Habib.
di antara. Tapi tawadhu luar biasa. Beliau sebenarnya dipanggil dengan Al-Habib, beliau ulama. Di dalam kitab aja sudah kita susah menemukan 100.000 hadis, itu susah. Tapi mereka talaqqa min masyayikhihi. Mereka langsung mengambil daripada guru-gurunya hadis langsung dari aku dengarkan daripada guruku, aku dengarkan dari guru hadis Nabi Muhammad SAW gini. Apalagi zaman sekarang, jangan kita mendapat 100.000 hadis yang ada aja kalau mereka memaksa salah dengan pemahaman mereka akan sisihkan beberapa halaman yang tidak sesuai dengan mereka. Sekarang pelajaran yang ada bagian dari golongan orang tertentu dalam mencipta kitab, mereka sudah tidak bisa menghapus kitab tersebut. Akhirnya mereka ada beberapa halaman yang mereka tidak sukai, yang tidak sesuai, mereka hilangkan dan mereka tetap kitab. Jadi kita baca tidak membaca bab yang ada yang memang dalam kitab sudah yang dihilangkan. Al-Hafidh. Kemudian ada tingkatan kedua di dalam al-hadis, ada hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu menghafal 200 sampai 300 hadis tanpa rawi. Seperti di dalamnya dikenal Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kemudian lagi ada Al-Hakim dan lain-lain. Al-Hakim itu 1 juta hadis. 1 juta hadis hafal Al-Hakim. Dan itu yang kedua ini sudah jarang kita temui. Kebanyakan yang kita temui Al-Hafidh. Dan Al-Hafidh ini lebih susah daripada yang 200 karena 200 cukup membaca matan hadis, menghafalkan matan hadis tanpa rawinya. Nah, kalau Al-Hafidh mereka itu menghafalkan hadis beserta rawinya sampai Nabi Muhammad. Mereka hafal. Ini luar biasa. Kita itu sudah dijamin Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita dulu sekolah, barang disuruhkan guru-guru kita itu untuk menghafal hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk menghafal 40 hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghafal hadis 40, maka kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku akan mendapat, aku akan menjadi syafi'nya, syafaat, menjadikan penolong syafaatnya nanti yaumal qiyamah. Dan dibangkitkan bersama orang-orang syuhada, kata Nabi Muhammad. Atau kama qala Nabi SAW. 40 hadis. Makanya kita dulu guru-guru kita pondok pesantren jazakumullahu khair, mereka menyuruh kita menghafalkan cuma 40 hadis. Seberatan yang pernah pondok pesantren itu pernah mengetahui daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sampai 40 hadis pendek-pendek. Ada ulama-ulama yang menyuruh anak-anak supaya menghafal hadisnya, bukan seperti Arba'in Nawawiyah. Ada Lubabul Hadis, Kiai Dawawi Banten ada menyusun Lubabul Hadis 40 hadis. Banyak lagi seperti Abi Umar bin Hafidh juga ada pernah menyusun hadis-hadis pendek buat dihafal anak-anak. Dan itu ada janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperti orang yang bergelar kata Imam Haddad Al-Hafidh, bukan berarti mereka cuma menguasai ilmu hadis, dah. Tidak. Jadi mereka sudah menguasai seluruh fan. Akan tetapi ada kalanya seorang ulama yang bergelut dalam bidang itu, maka dikenal mereka dengan hal tersebut. Seperti Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali kana faqihan. Dulu dikenal Imam Ghazali itu bukan imam orang yang ahli tasawuf di dalam itu pada waktu itu. Tapi beliau dikenal dengan orang yang ahli faqih. Sehingga setelah berangkat usia lanjutnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu lebih condong kepada ilmu tasawufnya, sehingga beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu anhu. Jadi cuma kita bisa bercerita tentang keberadaan mereka yang peduli dengan keadaan ilmu Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita wajib melestarikan, sehingga kita wajib menjaga tata krama, adab dan akhlak kepada ilmu mereka dengan belajar, dengan meneruskan. Wah, ini zaman macam-macam. Wah, ini zamannya macam-macam. Zamannya sudah macam-macam, sehingga kita harus menjelaskan mana ilmu yang betul-betul bernisbah kepada Nabi Muhammad, mana yang tidak. Jadi jangan sampai belajar ilmu sehingga kita menyalahkan orang-orang sebelum kita. Jadi hanya belajar beberapa tahun sehingga menghujat orang lain. Itu jangan sampai. Itu jangan sampai. Karena ilmu Nabi Muhammad SAW diturunkan bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain, kecuali untuk kemaslahatan umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang mewariskan kita takut kepada Allah. Amin. Yang mewariskan kita bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin. Ilmu yang mewariskan kita cinta kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan kita
diberikan rezeki yang halal, Amin. dikabulkan segala hajatnya, Amin. dimudahkan segala urusan kita, Amin. terutama daripada guru kita Habib Yusuf bin Ali Ba'udhi. Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada bala musibah, segala fitnah, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa mahabbah bi syarafil habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.